dengan baca Quran akan mencerai keluarga. Enggak baik. Jadi jangan nangis, jangan baca Quran adik nangis tutup, adik digendong. Justru dengan gendong adik langsung praktekno isi Quran. Suruh berbuat baik dengan siapa saja termasuk adik. Kalau jangan baca Quran belum praktekkan itu, ya dulu. Nah ini jangan baca Quran kok ribut, gak kok bantu, berarti belum. Ya, maka usahakan, karena ada orang yang khususnya itu akhirnya tidak bermanfaat bagi orang lain. Ini tidak diharapkan Quran. Quran disampaikan orang ini kalau tidak nyambung dengan Allah dan tidak nyambung dengan manusia, masyarakat, keluarga, maka ini hina. Apa artinya awak nyambung Allah tapi di masyarakat gak nyambung? Justru kaum Mu'tazilah, Qadariyah berangkatnya dari sini, akhirnya menganggap orang lain yang beda ini dianggap kafir, ini salah besar. Nah, harapan saya jenengan kan masih ya ada yang usianya sudah bisa jak mikir ono sing cilik wis gak apa-apa. Intine bagaimana hidup ini bermakna, dan ini harapan Quran dan harapan Rasulullah. Sebenarnya ya itu aja hidup itu. Nah, untuk hidup bermakna, kalau urusan ilmu kita harus mencari, mengkaji. Jadi jadinya jadi guru kan kudu ngerti ilmu. Orang tahu ngaji dan ujuk-ujuk jadi guru ngaji kan ya nggak bisa. Nggak kelas kuliah ujuk-ujuk ngulang SMA ya nggak bisa. Maka supaya kita bermakna dalam hal agama ya harus tahu dulu. Bagaimana cara tahu? Ya ini ngelumpuk, ya ngelumpuk bareng kita. Ya wis rong wulan ngelumpuk bisa nggak pokok. Tapi jane yo kurang. Tapi keadaan. Nah, malam hari ini kita akan bicara ahli sunnah wal jamaah. Apa ahli sunnah wal jamaah itu? Ahli sunnah wal jamaah biasanya disingkat aswaja. Ahli sunnah wal jamaah. Jadi seandainya ada singkatan awalnya tidak bingung. Ahli sunnah wal jamaah ada dua pengertian. Ada dua pengertian. Pengertian pertama menurut hadis. Jadi ahli sunnah jamaah menurut hadis. Apa ahli sunnah jamaah? Jawabnya ma ana alaihi wa ashabi, ya. Menurut hadis Rasulullah, ahli sunnah jamaah ialah ma ana alaihi washabi. Apa artinya? Ma itu apa saja yang saya, maksudnya saya Rasulullah, saya ini Rasul. Apa saja yang Rasul, yang saya Rasul dan sahabat berada di situ. Untuk bahasa yang penak, apa saja yang saya dan sahabat melakukannya, Jadi ahli sunnah wal jamaah menurut hadis, apa saja yang dilakukan Rasul dan sahabat, ini ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau menurut hadis ini, ahli sunnah jamaah itu sangat jembar, luas. Nah, berhubung
sahabat ini macam-macam ya. Berarti macam-macam. Apa macam-macam? Renono. Tapi nek sampe kok macam-macam. Macam-macam renono tapi macam-macam kabeh. Sampe kok macam-macam. Ini bukan macam-macam yang itu. Sahabat itu macam-macam sehingga ada sahabat yang cara berpikirnya kadang-kadang beda dengan yang lain. Bahkan ada sahabat bahasanya apa ya? Yang fasik. Bagaimana saat fasik? Saat Rasulullah perang, ternyata menang maka mendapat ghanimah. Ghanimah itu rampasan. Jadi harta orang-orang kafir yang kalah dijarah di bawah. Setelah sampai di rumah, justru yang diberi ghanimah ini orang-orang mu'alaf. Orang-orang yang baru masuk Islam tapi perang. Kelompok Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak dibagi pada perang. Maka ada sahabat yang fase ini dulu. Bagaimana Rasulullah? Engkau membagi ghanimah tidak adil, hanya diberikan mu'alaf. Ini tidak dibagi. Maka Rasulullah jawab, kalau saya tidak adil, ya, kalau saya tidak adil, siapa yang adil? Maka setelah orang ini pergi, Rasulullah mengatakan, besok anak turunnya orang tadi kalau baca Quran hanya di lisan, artinya mereka sebenarnya bodoh, ilmunya tidak sampai hati. Kenapa Rasulullah tidak beri Abu Bakar tingkatan Abu Bakar Umar Utsman iki wis imane hebat, hati dikeki lho gak apa-apa. Nek tingkatane iki kudu dikeki, ngono lho Ki. Paham? Dadi contohnya ngene. Wong wis kulino ngekeki, kuwatir nek dikeki atine rubah. Rubah iki sebule nak dikeki akhire terus gak ngekeki. Maka cara berpikir Nabi, orang yang biasa beramal suruh terus beramal. Ini masih mu'alaf maka harus dijunjung. Nah, kalau memang sementara akal kan hasilnya podo, kenapa gak gitu? Karena ini ahli amal, terus gak perlu dikei, begitu ya. Paham? Maka orang ini sama Rasul dan anak turunnya disebut fasik. Dan maka inilah yang disebut kelompok-kelompok Qadariyah dan Khawarij. Ini Qadariyah dan Khawarij. Nah, maka sepintas cara berpikir orang ini ya benar, tapi cara berpikir Rasulullah menurut nubuwah, menurut wahyu. Maka ini yang dikatakan ahli sunnah jamaah menurut hadis Nabi. Tapi ini setelah diuraikan ternyata sahabat itu juga panjang banyak. Ono sing koyo ngene iki. Lah, maka wong ku bingung Mas. Kok melok sing ndi wong sahabat rono? Maka muncul pemahaman ahli sunnah jamaah yang kedua menurut NU. Nah, itu ya. NU punya pemahaman ahli sunnah juga tidak bertentangan dengan ini, hanya mensederhanakan. Apa ahli sunnah menurut NU? Menurut NU ahli sunnah jamaah ialah orang yang faham tauhidnya mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidiyah, istilahnya kan.
Orang yang paham tauhidnya mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Pertanyaannya kenapa harus mengikuti Asy'ari dan Maturidi? Karena kedua imam ini dalam masalah tauhid selalu di tengah. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Sebab ada nanti kelompok tauhid yang terlalu ke sini. Yang di sini ada yang namanya Qadariyah. Yang di sini ada yang namanya Jabariyah. Qadariyah ini mengandalkan akal. Awake mergawe kok entuk 200.000, ya awake. Ini bukan jadi Allah. Jenengan kok mriki cara qadir, ya terae awake jenenge. Nek Jabariyah orang yang putus asa. Wis nek wae mangan ayo teko dhewe ra sampe gawe. Maka ahli sunnah jamaah menurut enok tengah. Awake yo mergawe, tapi nek entuke sakmono memang dari sana sudah ditakdirkan sekian. Jadi iki manggono tengah. Itulah hebatnya Asy'ari dan Maturidi. Dan Qadariyah juga punya dalil di Quran. Jabariyah sama. Maka Asy'ari sama Maturidi menggabungkan dua dalil iki. Jadi enak. Banyak yang ayat-ayat Qadariyah, contohnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah gak bakal rubah, nek kowe gak rubah. Koyok-koyok Allah sedang awake. Iki Qadariyah. Lah, sing Jabariyah ya ono ayate. Banyak ayat Jabariyah. Contohnya wa ma ramaita id ramaita wa ma ramaita Ramaita walakin Allah rama. Saat kamu melempar, itu sebenarnya bukan kamu yang melempar. Sebenarnya yang melempar itu Allah. Ini ayat hakikat. Lah, nek awake manggono iki ya salah, iki tok ya salah, maka loro-loro laku. Wis kok ngene ana sing paham apa gak tak kok. Kok nek tak terusno sik dawa iki. Ini dari sisi tauhid. Ya sing cilik ngono kek gak apa-apa ya. Ya rontok dhuwur sithik. Kenapa NU menjelaskan sunnah? Karena iki mau iki akeh ruwet. Soalnya aku ndang melok sahabat sing cara iki gak bar. Maka ada ulama tauhid yang menengah. Di antaranya Asy'ari Maturidi. Berarti ahli sunnah jamaah menurut NU wong sing paham tauhid mengikuti Imam Asy'ari dan Maturidi. Takok, ayo gak apa-apa takok biasa. Sampai kalau mikirin kalau tak. Pengertian itu satu menurut hadis dan yang kedua menurut Nahdlatul Ulama. Yeah. Pertanyaan saya, apakah wajar menurut selain Nahdlatul Ulama itu ada? Ya ada. Menurut si Asbi ada. Tapi NU juga berhak untuk memberi penjelasan tentang ahli sunnah jamaah. Dan NU nanti bicara dari Rasulullah sanad kilo. Maka di NU nanti terkenal yang namanya sanad. Sanad ini nek jole selendang. Ya bahasa Arab. Katakan ya, saya ngajinya Kiai saya Yasin Mekah. Akhirnya sampai sahabat sampai Kanjeng Nabi. Jadi duwe selendenan. Jadi enggak ujuk-ujuk piye kata Mbah Google. Tapi enggak apa-apa dia mencari ini dari Google. Cuma bahasanya harus selektif. Ada dan semua mengaku ahli sunnah jamaah. Ya biarkan. Ojo kok seneni. Ya. Ini baru menurut paham tauhid, nanti ada paham fikih. Ya. Jadi nanti ada dari sini guru namanya sanad mutasil yang bersambung. Jadi yang bahaya itu kalau tidak punya sanad dia ngajar juga baik tapi kadar pemahamannya akan beda dengan yang guru ada sana.
Maka yang tidak ada syarat, pemahamannya hanya teks. Teksnya begitu. Tapi yang ada guru selain teks, dia memahami bagaimana Rasulullah melakukan. Setelah itu bagaimana sahabat melakukan sampai ngisore sampai ulama. Contoh, Rasulullah menyampaikan hadis. Sholat duha itu paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12. Tapi ternyata Rasulullah kalau duha 8 rakaat. Nah ini, maka ulama pakai yang 8. Walaupun TE sampai 12. Ini contoh. Nah, nanti turun-turun akan disampaikan begini loh. Maka untuk memahami Quran dan hadis tidak hanya melihat teks, tapi melihat bahasanya ahwal. Bagaimana beliau itu menghadapi lakoni. Nah, orang-orang yang hanya teks ini bahaya. Bahayanya bagaimana? Bahasanya mengerdilkan Islam. Islam yang sebenarnya jembar menjadi kerdil, atau bahasa yang populer membonsai Islam. Zaman dia kan anak bonsai. Maka ini yang hanya bicara teks. Maka menurut kelompok Wahabi hanya bicara teks. Dia nggak pernah bicara sejarah. Bagaimana kok bisa begini? Contoh, ini sebenarnya di fikih nanti tapi setakok. Di dalam hadis, kalau hari raya ini hari Jumat, maka teks hadisnya tidak wajib Jumatan. Ada hadisnya. Tapi kenapa sampai Rasulullah ada hadis setelah sejarahnya ngono? Jadi orang-orang Badui, wong Surmen duwe iso, iku riyoyo dina Jumat nang masjid. Setelah itu sholat dia pulang. Setelah pulang mau Jumatan lagi itu wis gak tutup, balik itu pokoknya wis asar. Maka Rasulullah orang wajib Jumatan, bebas sholat mulai balik teko kene asar. Maka muncul hadis nek Jumat hari raya tidak wajib Jumatan. Nah, iki mereka langsung pakai teh. Nah, pertanyaane, wong saiki masjid kene kono mlayu ae ora apa-apa kok. Nah, ini nek gak ngerti sejarah kan anut hadisnya ngono. Maka yang dibawa kiai emang tidak begitu, tahu sejarahnya. Kenapa muncul begitu? Ya. Dan nek gampangnya nok petak 5 menit 10 menit kok. Lah sing mau nganti balik apa Jumatan asar sudah waktu asar artinya zuhur habis. Nah, maka mengerti kuwi. Ya, ini contoh. Dan nanti banyak kasus-kasus di itu. Maka di dalam untuk memahami teks Quran hadis perlu wal para sahabat dan nabi dan ulama-ulama. Contoh lagi, setelah ba'diyah maghrib kan ada sholat awabin, paling sedikit paling banyak 20. Setelah sholat ba'diyah itu banyak ada sholat awabin. Tapi ternyata Rasulullah hanya 6. Maka jenengan melakukan 6 lebih baik daripada 20. Nek hadise omongane 20 sampai 60. Nah, ini kan butuh begini. Contoh. Maka yang dikatakan hadis itu satu dawuh ya, ketik dawuh ya. Ketik dawuh ya. Dawuh. Loro. Sikap pekerjaan ya. 3 ketetapan. Ketetapan Rasul. Nah ini. Jadi tidak semata-mata ucapan, harus paham sikap PP. Maka baru dikombinasikan. Betul. Dia lagi tauhid ya. Ditambah foto kene wae. Nek ditambah tambah cok. Ditambah foto kene. Arek awakmu. Jadi ahli sunnah Jawa menurut NU orang yang paham ya. Tauhidnya mengikuti Imam Asy'ari dan Maturidi. Tak tambah sedikit ya. Tadi orang yang paham, yang kedua orang yang paham sama. Tauhid ini fikih.
fikihnya, orang yang paham fikihnya mengikuti salah satu mazhab 4. Siapa mazhab A? 1 Hanafi, 2 Maliki, 3 Syafi'i, 4 Hambali. Nah ini. Jadi ahli sunnah dan NU fikih anu salah siji mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Iki. Nah, kebetulan Indonesia mayoritas ikut Syafi'i. Kenapa? Memang sejarahnya termasuk yang membawa Islam di Indonesia itu ada yang dari Yaman, ya, atau Tarim, ya, yang sekarang Habib Umar itu yang biasa di Indonesia itu. Nah, di Yaman, Tarim, cuacanya persis no Indonesia. Yus yang ini. Nah, di sana para mazhab Syafi'i ke Indonesia maka ikut Syafi'i dan cocok karena nanti ada di daerah kutub, nanti kutub ya kan adem es. Di sana naik ngentut gak batal. Memang adem ini ngentut. Di sana naik ngentut batal langsung sering wudu, kulitnya rusak. Maka di daerah sana orang yang Syafi'i nganggo liyane. Kenapa? Kok nek sering wudu kulitnya rusak. Padahal dalam Islam wajib menjaga diri, menjaga fisik supaya tidak sakit. Nah, sampean nek kene ya ora iso melok sing ngentut gak apa-apa, kok kene ngentut yo suwe. Contoh itu ya Syafi'i. Tapi biasa dilakukan di Indonesia, di Jawa, ibadah ikut Syafi'i ya. Salate Syafi'i, sholat dan tahiyat yang nuansa kan begini ya ada. Tapi yuk gak oleh mbok-ndo. Sholat kok ukrek-ukrek gak oleh. Ya biarkan hargai. Ya. Masalah jual beli ternyata tidak Syafi'i. Hanya contoh, menurut Imam Syafi'i beli sesuatu harus tahu. Jadi sampai kalau Syafi'i tuku rokok bungkusan gak sah. Gak ngerti jerone ngundang ana sing wis kedalu apa badhe. Sampeyan tuku klopo gak sah, ngundang dibuka gosok. Maka itu pakai Hanafi, pakai Maliki. Padahal ibumu nek buah tuku klopo. Maka untuk jual beli ikut selain Syafi'i tidak apa-apa. Yang sering terjadi nek panen biasanya nek didol ana sing dikeloni, ana langsung wis sakmene iki kabeh. Nek wong Syafi'i gak oleh kudu dikeloni pirang kintal pirang ton, tapi Hanafi Maliki langsung borongan. Dan ternyata kiai nek wayah dan yo nganggo borongan tapi dia menengani. Soalnya nek repot monggo nek di PP ya kok borongan kabeh. Ini pun tidak Syafi'i. Ternyata beliau juga ngelakoni tidak Syafi'i dalam urusan jual. Sing sering, kalau mau sak mungkin proyek sawe tak ngono. Iku tidak Syafi'i, nek Syafi'i gak oleh kudu mbok hitung pirang sijine pira 2000, nek 50 berarti 100. Nek gak Hanafi, rok pira wis. Iku memang ada kelemahan. Kadang sing tuku yo badhe akeh, kadang rugi. Lah tapi menurut mazhab Maliki Hanafi boleh. Ini yang pentingnya itu salah satu. Contoh untuk Maliki Hanafi subuh tidak pakai kunut, ya tidak apa-apa bagi dia. Tapi bagi Syafi'i pakai kunut, ya jomblo. Di bulan kuning itu rukun, yang kuning tidak kunut kosong. Allahu Akbar. Nah, sing kunut, tidak kunut takok. Tanganmu deh mbok angkat lah. Sing lah kok ora. Dalam sholatnya rukun kok. Itu kan batal, tapi saking rukunnya kan tak kok. Guyane kok. Jadi nek Syafi'i pakai kunut. Memang ada hatinya sokeh. Lah, keliru nih yang kunut itu jindo bid'ah bener hadise. Mereka belum tahu ilmunya.
gak pernah mengkaji kitab Bukhari Muslim yo ben pancen tutuke semono. Lah nek jenengan pikirane jembar itu jembar kan hanya ngono yo kae semae. Gak apa-apa ngono kitab. Ora kok gampangnya lah. Pun iki mriki wis ayo lho takok. Ya. Jadi kalau fikih itu berkembang tidak saklek. Tapi nek akidah ini enggak bisa berkembang. Allah siji kawitnya mas siji. Ya. Ora iso tunggu suwe-suwe Allah loro oleh. Nek fikih berkembang, iki ngene iso rubah ngene. Melihat masalah. Contoh. Piye hukume wong wedok numpak GL Pro? Ngerti GL Pro? Iki motor lanang wong wedok. Atau piye hukume wong wedok numpak sepeda lanang? Iku nek kita luas, nek daerah kono saru haram. Tapi nek kono gak saru banyak wong wedok padha numpak sepeda lanang, ya ora apa-apa. Di Sulawesi iki wong wedok biasa numpak sepeda lanang. Nek kene sondok saru ya. Berarti haram. Ini contoh ya. Maka hukum yang berubah. Wes, kemudian takok. Gunung to ora iki? Gunung sithik. Nah, iki sing jenenge hidup bermakna. Menurut di Quran di hadis, akal itu harus dijaga. Caranya jaga akal, jika ilmu kan murid pemikir tuh. Mulane mendem haram karena kerusak. Iku Allah belum tuh. Mengapa? Mendem itu haram. Karena ya bener wong ku agama. Wong nyanyine omah iki agama semua, enggak ada yang tidak ada. Seperti azza itu, wong ku Allah. Azza maha aku maha dhuwur. Azza ngono. Dan dia enggak gunung, oh azza. Bon, ngomongin takok, ayo takok aja enggak apa-apa. Ngapun terbaik. Iya. Nawes kono niku. Hadise pripun bahaya. Hadis kulo. Nggih. Hadis yang kulo karena Rasulullah layazan tidak pernah meninggalkan kunut sehingga sampai meninggal. Itu hadisnya. Nah, di dalam fikih taklid boleh. Taklid itu anut. Gak usah ngerti dalil gak apa-apa. Dan ada Quran. Quran ini lupa. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la tanya orang yang berilmu. Kalau kamu enggak tahu ini fikih. Dan fikih kowe gak ngerti dalile gak terus. Tapi nek tauhid kowe gak oleh anu. Allah terus siji, jere sapa? Jere bayi. Gak oleh, itu dari pemikiran. Nah, kenapa tauhid ikut Asari Maturidi? Ini dalam pendekatan untuk memperkuat iman. Ikut Asari Maturidi. Jadi ya Allah dalilnya semua, ya. Cuma di fikih ono sing gak dalil ngono. Jadi wong taklid ono dalile. Fas'alu pe takosi ro ahli dzikri ahli ilmu. Ini urusan fikih. Sebab fikih itu berkembang. Sing imam ki haram, iki gak, imam ki makruh ki gak ngono. Pun dunung ya. Terus piye nek nanti Maksudnya pilih pun apa mengenai kunut niku pun biasanya diambil kunut terus niku supe ya pun ngateni pun sana nggih ya masih sujud sahwi nopo pun nopo. Jadi orang yang tidak kunut yang biasa kunut nek eling sebelum salam sujud sahwi. Dua. Nah, sujudnya mau apa? Sing paling enteng maca kaya pas sujud ana sing subhana malayana muwala yasu di sing mumet sujud tangi balik sujud salam. Lah kok lali wis niatake sujud tadi ujug salam salatnya sah karena kunut ini sunat abad. Sunat yang tidak bisa membatalkan sholat tapi kon sujud sahwi itu pun tidak wajib. Ya. Ini, tapi ya jangan kulino ya aspraya kan sakno cepet jangan tetap kunut ngurangi ganjaran. Nambahi ganjaran.
Isinya kunut itu luar biasa. Allah madini fiman hati Allah arke hidayah. Wa afini fiman kula kei sehat kaya wong sing sehat. Wa tawalani dengan kasih senang seperti orang yang lain. Luar biasa isinya kunut itu. Jadi nek lali gak apa-apa. Otono ngeten jenengan imam ndelah wonge gak kunut. Nek kita ngadege suwe jenengan kunut. Oh, ngilono. Atau nek rukun biasa nih, saya punya teman. Wis ngerti siji iki gak kunut tapi ganti imam. Tulung kunut. Saya ngomong nang ben menawa sudah suwe sing beri Allah madini. Dan itu ora kok terus contoh sampai gak boleh itu. Biasa teman-teman cerita, aku Pak tak konten, Pak gak apa. Wong yo gelem ngono lho. Bahkan Imam Syafi'i saat sholat di kuburan Hanafi orang yang kunut salam terus ditegur mbek santri. Sepundi jenengan ahli kunut kok mboten? Aku menghormati sing di kuburan iki gak kunut tak hormati sampai koyo ngono. Tapi sampeyan aja melo-melo. Kontakan Apa ya? Penyusup nih. Oh iya. Tak umpami kula tindakan Iya. teng Surabaya. Iya. Nah, pas teng Gresik kula salat, nah imame niku mboten ngangge kunut. Derek familia. Terus kula pripun nih? Kedai. Sikapnya satu ikut imam nanti salam jenengan sujud sahwi. Ya. Oh, ngoten. Atau nek jenengan gaya ya padha melok salam gak sak ngono. Melok gaya ngono. Sak umpami kula kunut piyambak mboten sang nggih. Oleh. Enggak. Ini perbedaan yang tidak nolok itu enggak batal. Kan padha ngadegi. Sallallahu alaihi wasallam padha ngadegi ora batal. Posisi sik padha ngadeg. Lah nek jenengan gak apa-apa sapa. Oh, man. Cepet to sih, wajib banget. Tolong mang. Ojo rukuk kek mah. Ngene ngono. Jadi ada beberapa kemungkinan. Jangan langsung kunut enggak apa-apa. Karena ini tidak menyalahi posisinya soalnya padha ngadeg. Atau imam salam dengan sujud sahwi. Atau dengan gaya sujud ya padha melok salam oleh, tapi ngurangi ganjaran. Ya. Jadi urusan ibadah gak sangsi. Ini gak perlu tapi ngisi to melok gak perlu jangan. Ini gak enak sing menjara sampean kapan kulo itu. Nek padha pinter ya, bener ya. Nggih. Paham ya Mas Anu? Iya. Nyambung pertanyaannya Iya. ini. Berarti kunut niku tidak hanya dilakukan karena lupa. Maksudnya kan kalau tadi pertanyaannya imamnya tidak kunut, terus sujud sahwinya Mas. Iya. Kan kita sadar kalau kita tidak usah kunut gitu Mas. Iya, gak apa-apa. Kenapa? Wis cocok ambil matusan Nabi. Awake gak salah. Tapi nek kene kok coba macam-macam ngono. Ke dindo kowe sama dia gitu. Gak kuno ya, itu siap dicap ngono. Tapi nek orang beli rumah kan sapa pengen doa. Oke. Tapi memang yang baik kunut dan kunut hukumnya sunnah. Bahkan sujud sahwi tidak wajib, tetap jadi. Kan sing wong kadang pengen blender to dan dicap. Wah, piye pagawe kono melok gaya kono. Pun dunung nggih. Jadi Islam itu jembah, jangan disempitkan. Ini namanya perbedaan khilafiyah furu'iyah. Perbedaan bahasanya tidak mendasar. Tapi jadi bahasanya jadi pakem. Perbedaan yang tidak mendasar tapi jadi pakem. Jadi pakem ini, nek gak kunut wong kan dicap. Gak bacaan dicap ngono to. Ini kan gak prinsip tapi jadi pakem. Lah mulane ya hati-hati nek kowe urip nang daerah ngono kuwi ya harus bisa bahasa. Tapi kalau ini kan bicara ilmu di sini, bukan bicara pakem. Mbok dunung nggih. Tapi ya ora usah jere Pak sunat aku gak kunut ya aja. Sing tetep kunut kuno to mriki gak ada kunut subuh nggih kunut ngono lho.
Pun dulu. Terus piye ya? Oleh ndelok tanget nih. Lanjutin dik wau soal kunut niku. Napa nggih termasuk napa nambahi rukun mboten? Terus niku sing diarani nambahi rukun niku sing pripun ngoten? Kunut itu tidak rukun, sunat. Jadi dalam sholat itu ada 3. 1 rukun, 2 sunat ab'ad, 3 sunat hayat. Rukun tidak dilakukan batal. Sunat ab'ad nek mbok tinggal sunat sujud sahwi tapi nek gak batal. Sunat hayat mbok lakoni ora dadekno sujud sahwi mbok tinggal. Contohnya akhirnya tapi sunat hayat. Upama sampean Allahu Akbar oleh. Sendiri itu hayat. Allahu Akbar gaya ini ya oleh. Tapi bisa apa gaya Salat model piye? Model-model. Lah iki jenenge salat hayat. Dadi tangisan Allah hamid. Terus ndake Allah malah kira ya gak apa-apa. Tapi nek wis sombong dadi dosa ngono ya. Nah, sepanjang kita nambahi rukun ki contone ngene. Nek rukun kauli iku gak apa-apa. Contohnya Fatihah kan pisan. Ngenteni imam suwe sampeyan Fatihah tentu gak apa-apa. Nek rukun bangsa penggawean batal. Sujud ping pindho sampean kurang sujud ping 4 lha iki batal. Karena Kanjeng Nabi hanya dua. Nggih, iku rukun sing penggawean kok tambahi batal. Lah nek rukun ucapan kok tambahi sak kesemu gak apa-apa. Nggih. Fatihah ping 6 gak apa-apa. Imam Syafi'i Fatihah. Bon, dulu. Sing hayate ana. Padha salat kan pertama Allahu Akbar. Terus nek Allahu Akbar begitu toh. Ini sunat hayat. Kok imam Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim Fatihah enggak apa-apa oleh. Kok aja kaget. Iki kok ngene. Ngono ki oleh. Kita beda. Karena sunat hayat. Nah, sing gak tau ngerti ilmu imam gak cocok karo nopo. Lah takdire kok pisan. Lah iku wong awam yo ben to pancen ilmune kok Pun dulu nggih. Bahkan nanti ada cara yang di shop sini mungkin batal dengan di surat maju. Tapi majunya enggak usah nyok. Jangan. Kalau 3 kali berturut batal. Ya tuh. Kan 2 mungkin. Pakai kan. Jadi ini untuk ganjaran bukan untuk sholat. Tapi mesti jaga peti deh. Itu jalan sholat yang geleng-geleng dulu. Boleh? Anak saya kok, saya kok. Jajanya cinta ke. Santai-santai kau. Wong tak orang bayar mau kilo. Saat pertama 50.000 yang mikir. Buat saya banget ya. Iku sing begini iki pagar rusan ditekan. Itu sing cansor iki. Nanti pagar rusan sing capek ora kok ngajak bilut lho. Bon, paham nggih? Jadi jenengan nek mau setiap bulan itu mau sebenarnya malam Senin ke-4. Nah, malam Senin ke-4. Berhubung niku mau besok itu ada acara terus ketemu terus bengi. Sebenarnya malam ini saya disambung berhubung masih ada malam Ahad kelima maka ditaruh kelima. Yang keempat nggoni. Ceritane ngoten kan dadak to nggih. Ya mate menyesuaikan. Tapi mboten kedah kula untuk menyampaikan ini. Cuma kesepakatannya untuk masa pembinaan ya paling enggak di sini 3 kali mau 4 kali bener ya. Mungkin tuh di masjid-masjid di musola-musola itu enggak apa-apa. Dan nanti Gus-Gus ya mau ngaji, tok ngono ya. Pun durung nggih. Kira-kira wis ngerti hidup bermakna ya. Tolong nek wong tuane ojo mati ya. Sing sekolah nek gak dikei sangu ojo anu lho, ojo ngungkal arit. Nek ngungkal arit gak apa-apa. Kok beni ngene ojo. Berarti hidupmu tidak bermakna, ngoten nggih.
Kok gak disamani pun mboten napa-napa kula kuat. Nonton ya. Dan tak kei piro? Jawabe deh. Tak kei piro nang sangune? Kira gak? Sak wonten e. Oh, sak wonten e lha nek main sak juta dikira kabeh. Sak wonten e. Sak ikhlas mawon. Ono kaya 2000 pun kuat. Mungkin wak mae malah ora. Bocah kok apik koyo ora tambane. Sak wonten iki. Kan sak wonten e. Lah sak wonten e dhewe nek kotak yo entek. Oke. Pokok santai-santai, Islam itu gawe sing santai aja keren-keren. Jadi tadi jangan sampai kekhusyukan niku jenengan mempengaruhi orang lain. Dengan khusyuk maca Quran adine mbok bingung. Itu enggak baik, udah baik gak baca Quran adine digendong. Itu langsung praktek Quran malah gendong kuwi wong berbuat baik. Lah nek maca ki maca enggak praktek ngoten. Kan ada paham yang begitu. Jangan sampai kekhususan ini mengganggu keadaan-keadaan sosial atau mencederai. Terus khusus tuh mau rapat RT. Kalau saya nggak ikut RT karena ngaji bukan nganggur itu. Mau kerja bakti itu nggak baik. Jadi tunjukkan itu baik kerja bakti cukup terus. Karena ada semua bui betul. Jadi awalnya welcome dengan sahabat saja. Kan Rasulullah itu ono wong Yahudi mati ya teko, tapi kan gak ndongakno jago, ngono lho nggih. Nggih, matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dihabiskan.